Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan Pak Aris di kelas Ilmu Pengetahuan Alam Fisika. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini dengan lebih baik dari sebelumnya. Hari ini Bapak akan membahas tentang gerak. Sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, bersama-sama menyaksikan video berikut. Setelah melihat video tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Jangan lupa dijawabnya di kolom komentar Google Classroom kalian masing-masing. Apakah pelari tersebut bergerak? Apa yang terjadi pada mereka sehingga kalian menyebut mereka bergerak? Silakan menjawab di kolom komentar. Satu anak yang terlebih dahulu menuliskan semua jawaban dengan benar, ada poin menarik untuk kalian. Silakan menjawab dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Berikutnya ada video menarik lainnya. Silakan dilihat. Lalu jawab pertanyaan berikut. Apakah bola tersebut bergerak? Apa yang terjadi pada bola sehingga dia bisa bergerak? Silakan menjawab di kolom komentar. Satu anak yang terlebih dahulu menuliskan semua jawaban dengan benar, ada poin menarik. Dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lanjut ke video berikutnya. Lalu jawab pertanyaan berikut. Menurut orang di depan garasi, apakah bus tersebut bergerak? Menurut sopir dalam bis, apakah bis tersebut bergerak? Silakan menjawab di kolom komentar. Satu anak yang terlebih dahulu menuliskan semua jawaban dengan benar, ada poin menarik. Dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan ketiga video barusan dan aktif dalam menjawab di kolom komentar. Sekali lagi di kolom komentar Google Classroom, bukan YouTube-nya ya. Berikutnya Pak Aris akan menjelaskan kompetensi dasar. Kali ini 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan makhluk hidup. Selain kompetensi pengetahuan, juga ada kompetensi keterampilan. 4.2, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kompetensi tadi dibagi dalam beberapa indikator kompetensi, antara lain, dengan pengamatan, peserta didik dapat memahami definisi gerak dengan baik. Dengan latihan soal, peserta didik dapat menganalisis gerak lurus dengan baik. Dengan diskusi, peserta didik dapat menemukan pengaruh gaya untuk gerak berdasarkan hukum Newton dengan baik. Dengan latihan soal, peserta didik dapat menentukan nilai besaran gerak lurus dengan baik. Dan terakhir, dengan percobaan, peserta didik dapat melakukan dan menyajikan data percobaan pengaruh gaya terhadap gerak.
Mari kita lanjut ke bagian inti dari pembelajaran. Kita menuju ke kegiatan 1. Ambil modul kalian masing-masing, buka halaman 4. Isi dengan pensil nomor 1 sampai 5 selama video klip ini berjalan. Jika sudah selesai, bisa langsung ke video pembahasan. Jawab dengan pulpen. Di saat mentari tenggelam, melihat senyum manismu, senyum yang mendatangkan aura ketenangan hati. Kau mendekatiku dan duduk di sampingku, menemani aku di dalam ketenangan senja. Kau adalah sahabat sejatiku, menemani dalam suka dukaku. Ku harap persahabatan ini takkan memudar selamanya. Kita akan bersama lewati waktu, ukir masa remaja bersamaku. Berdua takkan ada yang dapat memisahkan kita. Kau adalah sahabat sejatiku, menemani dalam suka dukaku. Ku harap persahabatan ini takkan memudar selamanya. Kita akan bersama lewati waktu, ukir masa remaja bersamaku. Berdua takkan ada yang dapat memisahkan kita. Berdua takkan ada yang dapat memisahkan kita. Pada kegiatan 1 ada sebuah tabel yang harus kalian isi. Di sini Pak Aris mengambil contoh dari ketiga video barusan. Ada sebuah benda, pelari, bola, bis, dan penjaga garasi. Pelari disebut diam saat dia start. Bola disebut diam saat belum ditendang. Bis disebut diam saat masih parkir di garasi. Penjaga garasi disebut diam saat masih di sebelah kanan garasi. Pelari disebut bergerak selama dari start hingga finish. Bola disebut bergerak setelah ditendang. Bis disebut bergerak saat proses keluar dari garasi ke jalan raya. Penjaga garasi disebut bergerak saat proses pindah dari kanan ke kiri. Melihat jawaban tersebut, sebuah benda disebut bergerak atau diam jika kita mengingat video pelari tadi, mereka bergerak karena mereka berubah posisinya. Sekali lagi, melihat video pelari, mereka disebut bergerak karena ada perubahan posisi. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan posisi, artinya benda dalam keadaan diam. Jika kita mengingat kembali video bola yang disepak, bola bisa bergerak karena dikenai dorongan oleh kaki. Dorongan tersebut disebut gaya. Apakah semua yang dikenai gaya pasti bergerak? Jawab di kolom komentar dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, cukup. Berikutnya, mengapa sebuah benda oleh acuan 1 disebut diam, sedangkan bagi acuan lain bergerak? Kita lihat kembali ke video bus. Bus mengalami perubahan posisi menurut penglihatan orang dalam garasi. Jadi orang yang di garasi tentu saja melihat bus itu keluar dari garasi, dia menentukan bahwa bus tersebut bergerak. Namun, menurut penglihatan supir bus tidak mengalami perubahan posisi. Kenapa? Posisi supir dan posisi bus tersebut memang tidak berubah satu sama lain. Sehingga sopir bus menganggap bus dalam keadaan diam. Kesimpulannya, bergerak atau tidak bergerak juga tergantung pada siapa yang menjadi acuan. Menurut orang dalam garasi, bis bergerak.
Namun, menurut supir, bis diam. Bergerak juga tergantung pada siapa yang jadi acuan. Kapan sebuah benda disebut acuan? Melihat video bus mengalami perubahan. Menurut penglihatan orang dalam garasi, dia bergerak. Artinya, orang dalam garasi dianggap diam. Kenapa? Supaya dia bisa melihat bahwa benda lain bergerak. Namun, menurut penglihatan supir bus tidak mengalami perubahan posisi atau diam. Kenapa? Sama, karena sopir menganggap dirinya diam. Dan dia melihat dalam kediamannya tersebut, bis tidak mengalami perubahan posisi. Maka, sesuatu yang disebut acuan, dia harus dalam keadaan diam, mengamati yang bergerak menurut acuan tersebut. Jika begitu, apakah gerak? Kita lihat kembali jawaban sebelumnya. Artinya, jika tidak ada perubahan posisi, benda diam. Apakah semua yang dikenai gaya pasti bergerak? Terima kasih yang sudah menjawab di kolom komentar. Jawabannya adalah belum tentu. Kesimpulannya, bergerak atau tidak juga tergantung pada siapa yang menjadi acuan. Kita cek. Artinya jika tidak ada perubahan posisi, benda diam. Artinya gerak itu perubahan posisi. Apakah semua yang dikenai gaya pasti bergerak? Belum tentu. Artinya tidak menjadi acuan, tidak menjadi patokan ada gaya atau tidak ada gaya. Kesimpulannya, bergerak atau tidak juga tergantung pada siapa yang menjadi acuan. Acuan. Dari dua jawaban ini kalau saya gabung berarti gerak adalah perubahan posisi menurut acuan. Sekian pembelajaran dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum dimengerti, bisa tulis di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.